Janji Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan apabila ada kader dari Nasdem yang terlibat korupsi, lebih baik partainya dibubarkan. Namun sayangnya saat ada kadernya yang terlibat korupsi, Paloh justru berkilah. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan. Bisa saja terjadi. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Paku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahar. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi di saat itu. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari segi jumlah kekurangan-kekurangan yang ada.
Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan sesuatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking. Nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwasanya kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi.